Halo, perkenalkan nama saya Dina Ayuwardani dengan NPM 20721013 dan saya Putri Adila Mulyana dengan NPM 20721043. Di sini kami akan mempraktekkan sebuah video konseling dan pelayanan informasi obat mengenai macam-macam jenis obat. Dengan saya berperan sebagai apoteker dan saya sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Selamat siang, saya Dina Ayuwardani, apoteker yang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menebus resep ini, Mbak. Ini? Baik, saya cek dulu ya, Mbak. Iya, Mbak. Atas nama Putri ya? Iya, Mbak. Pasien usia 20 tahun? Betul, Mbak. Baik, akan saya siapkan dulu obatnya, kemudian Mbak bisa menunggu di sebelah sana. Iya, Mbak. Terima kasih. Iya. Atas nama Putri, Iya, Mbak. boleh disebutkan usia dan alamatnya, Mbak? 20 tahun, beralamat di Jalan Bungur 1 nomor 5. Oh iya, baik. Ini obatnya ya, Mbak. Sebelumnya Mbak sudah pernah memakai obat ini belum? Belum, Mbak. Oh gitu. Baik, apakah Mbak bersedia untuk meluangkan waktu Mbak sekitar 5-10 menit untuk melakukan konseling dengan saya? Bisa. Baik, silakan melakukan pembayaran terlebih dahulu di kasir, kemudian masuk ke ruangan sebelah sana ya Mbak untuk melakukan konseling bersama saya di sana. Iya, Mbak. Selamat siang, Mbak. Oh ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dina Ayuwardani selaku apoteker yang akan bertugas hari ini untuk melakukan konseling dengan Mbak Putri. Sebelumnya, apakah suhu ruangan dan tempat Mbak Putri sudah nyaman? Sudah, Mbak, sudah. Baik. Sebelumnya saya ingin bertanya, Mbak, apakah Mbak Putri tahu sediaan obat itu ada apa aja sih? Setahu saya ada bentuk tablet dan bentuk sirup, Mbak. Benar, Mbak Putri. Jadi sebenarnya ada banyak sekali jenis-jenis obat berdasarkan bentuknya, Mbak. Nah, ada yang melalui oral atau diminum langsung. Seperti yang Mbak sebutkan tadi, ada obat yang berbentuk kapsul, tablet, pil, dan juga ada yang berbentuk serbuk atau puyer. Nah, selain obat oral, ada juga obat yang diberikan melalui secara topikal, Mbak, atau dioleskan ke permukaan kulit. Nah, contohnya itu seperti lotion, krim, kemudian ada salep, kemudian ada juga gel. Nah, untuk sirup yang Mbak Putri sebutkan tadi, itu merupakan tergolong ke dalam obat cair, Mbak. Nah, obat cair itu ada yang diberikan secara oral atau dapat diminum langsung, ada juga obat cair yang diberikan secara topikal, Mbak. Nah, untuk obat cair yang diberikan secara oral atau dapat diminum langsung itu, contohnya ada larutan, ada sirup, ada eliksir, emulsi, suspensi. Nah, selain obat cair yang saya sebutkan tadi, ada juga obat cair yang diberikan dengan cara ditetes, Mbak. Nah, contohnya itu ada obat tetes obat, ada tetes mata maksud saya. Ada obat tetes hidung, obat tetes mulut, dan juga ada obat tetes telinga. Nah, selain obat-obat yang saya sebutkan tadi, ada juga obat yang diberikan melalui injeksi atau suntikan. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih, apakah dokter sebelumnya sudah menjelaskan cara penggunaan obat ini yang diresepkan kepada Mbak Putri? Belum, Mbak. Dokter tidak mengatakan apa-apa terkait penggunaan obat ini. Saya jadi bingung bagaimana cara penggunaan obatnya. Soalnya yang saya lihat, obat ini bukan termasuk obat cair, bukan juga termasuk obat krim, salep, atau gel. Apakah obat ini bisa diminum, Mbak? Nah, untuk obat yang Mbak peroleh ini merupakan jenis obat padat glukolak suppositoria. Nah, obatnya ini bukan untuk diminum ya Mbak, melainkan dimasukkan ke dalam lubang anus. Nah, saya ingin bertanya lagi nih Mbak, terkait pola makan Mbak Putri ini gimana ya? Untuk pola makan saya baik, Mbak. Tapi saya jarang makan buah dan sayur. Oh begitu, apakah sebelumnya Mbak Putri mengalami gangguan atau kesulitan untuk membuang air besar? Iya, Mbak. Saya akhir-akhir ini jarang buang air besar.
Jadi begitu ya Mbak, penyebab Mbak Putri mengalami kesulitan buang air besar itu karena Mbak Putri jarang mengonsumsi makanan-makanan yang berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Begitu ya Mbak? Iya, Mbak. Nah, apakah sebelumnya Mbak Putri sudah minum obat? Belum, Mbak. Baik. Apakah Mbak Putri mempunyai riwayat penyakit lain? Tidak, Mbak. Apakah Mbak Putri mempunyai alergi terhadap obat? Tidak ada, Mbak. Baik. Apakah Mbak Putri dalam kondisi hamil atau sedang menyusui? Tidak juga, Mbak. Jadi, sesampainya Mbak Putri di rumah nanti, penyimpanan obatnya ini dalam keadaan suhu dingin ya Mbak, 2-8 derajat. Nah, nanti ketika Mbak Putri ingin menggunakan obatnya, Mbak Putri terlebih dahulu cuci tangan bersih. Nah, setelah itu digunakannya itu dalam keadaan berbaring miring. Jadi Mbak Putri berbaring miring terlebih dahulu, kemudian kakinya itu diangkat ke atas sedikit ya Mbak. Nah, setelah itu lututnya ditekuk. Nah, setelah lututnya ditekuk, Mbak Putri bisa memasukkan obatnya ke dalam lubang anus Mbak Putri. Setelah itu ditutup kembali kakinya. Nah, ditahan sampai 15-20 menit. Nah, setelah ditahan sampai Mbak Putri merasakan ingin buang air besar. Begitu ya Mbak, apakah penjelasan saya sudah dimengerti? Iya, Mbak. Sudah, Mbak. Boleh diulangi apa yang sudah saya jelaskan mengenai penggunaan obat ini Mbak? Iya. Yang pertama penyimpanan obatnya ya, Mbak ya. Harus di suhu dingin sekitar 2-8 derajat. Nah, sebelum digunakan harus cuci tangan bersih dulu ya, Mbak ya. Nah, digunakan dalam posisi berbaring miring, diangkat kakinya sedikit, lalu lututnya ditekuk, dimasukkan ke dalam lubang anus dan ditahan hingga 15-20 menit ya Mbak. Ditahan hingga merasakan ingin buang air besar, gitu Mbak. Iya betul Mbak. Baik, terima kasih ya Mbak Putri. Nanti penggunaan obatnya jangan digunakan setelah lebih dari 1 minggu tanpa anjuran dari dokter. Kemudian penggunaan obatnya ini hanya sekali dalam sehari saja, tidak boleh lebih ya Mbak. Kemudian jika dalam 2 hari atau 2-3 hari tidak ada perubahan, segera konsultasikan ke dokter. Oh iya Mbak, kalau boleh tahu untuk efek sampingnya seperti apa ya Mbak? Untuk efek sampingnya itu, jika nanti Mbak Putri merasakan mual dan muntah, itu Mbak Putri nggak usah khawatir ya, karena itu merupakan efek sampingnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Mbak, sudah cukup. Baik, terima kasih banyak ya Mbak Putri atas waktunya. Kemudian semoga segera lekas sembuh. Baik Mbak, terima kasih kembali. Iya, sama-sama.